Kami menduga ini local transmission yang sedang kami tracking dari mana ini sumbernya. Sehingga hari ini ada penambahan sejumlah 7 pasien. Pasien dengan identitas nomor 25 meninggal dunia. Halo pemirsa, jumlah pasien positif corona terus bertambah sejak diumumkan 2 Maret lalu oleh Presiden Joko Widodo. Dalam hitungan hari, dari hanya 2 kasus kini bertambah secara signifikan. Bahkan terakhir informasinya ada yang meninggal dunia. Sebagian pihak menilai bahkan meragukan kemampuan pemerintah untuk bisa menanggulangi kasus corona. Sinergi dan transparansi memang bukan obat untuk menyembuhkan corona, tapi bisa menjadi kunci sukses untuk menanggulangi dampak corona lebih meluas. Kita akan membahasnya bersama 3 narasumber saya di sini. Saya Rika Amru, inilah Real Politics, wajah politik terkini Indonesia. Ya, 3 narasumber saya. Paling dekat dengan saya adalah Ketua Satgas Kasus Corona Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Bapak Zubairi Jurban. Siap. Di tengah adalah anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Hendrawan Supratikno, dan di ujung sana adalah tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Ibu Brian Sri Prahasti. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sudah hadir di sini di tengah. Pasti sibuk sekali ini dengan bidangnya masing-masing untuk juga membahas masalah kasus corona di Indonesia. Nah, saya mulai dengan Ibu Brian. Ibu Brian, sekarang sudah ada puluhan pasien positif yang diumumkan oleh pemerintah di istana. Apakah strategi yang terbaru yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kasus corona ini untuk agar tidak menyebar lebih luas lagi? Iya, pertama-tama harus saya sampaikan bahwa pemerintah sudah merespon sejak jauh-jauh hari ya. Mulai dari di awal di Januari itu sudah ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan kepada semua daerah tentang situasi yang terjadi dan harapan daerah untuk meningkatkan kewaspadaan. Nah, kemudian melihat perkembangan yang terjadi beberapa hari terakhir, kalau diikuti juga kan Kantor Staf Presiden kemudian berinisiatif mendorong memfasilitasi untuk dibuatnya protokol. Ada 5 protokol, yaitu protokol penanganan terkait dengan misalnya seseorang kalau ada keluhan harus bagaimana, apa yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah protokol untuk kewaspadaan di tempat belajar, karena di sekolah ini kan juga tempat orang berkumpul. Kemudian di area perbatasan termasuk di pelabuhan dan di bandara, di area-area publik termasuk tempat-tempat bekerja, pabrik dan kantor, dan di transportasi publik. Itu bukan berarti bahwa ini barang yang baru, tetapi karena guideline-nya sudah ada. Oke. Ya, Nah, WHO. pemerintah sendiri sudah menduga nggak eskalasi peningkatan jumlah korban sedemikian rupa sejak awal? Iya, sepengetahuan saya memang kita belum melakukan penghitungan tentang prediksinya itu akan sebesar apa. Tetapi bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah, karena kita punya pengalaman ya dengan MERS, dengan SARS, itu di bulan Januari atau Februari awal itu sebetulnya sudah ada inisiatif kita untuk membuat semacam desain skenario, tapi masih bentuknya itu simulasi di atas kertas. Ada beberapa situasi, kemudian apa yang harus dilakukan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, berbagai macam stakeholders itu apa yang dilakukan, itu sudah kita persiapkan di awal, tetapi kemudian saya harus sampaikan bahwa situasi kan kemudian berubah karena pada waktu itu kita membawa mahasiswa yang harus ke Wuhan, itu situasinya kan lebih urgent untuk segera diselesaikan, sehingga konsentrasi pemerintah lebih banyak ke sana pada saat itu. Tetapi kemudian setelah kondisi itu selesai, teratasi, kita mulai lagi melihat kembali skenario tersebut, dan beberapa pertemuan-pertemuan koordinasi sudah dilakukan. Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga sudah mulai aktif dan sudah ada inisiatif untuk membuat gugus tugas ya untuk menangani
corona ini, tapi tinggal menunggu bagaimana payung kebijakannya. Di sisi lain, kantor staf presiden juga tidak berhenti. Kita terus melakukan aktivitas. Ke depan mungkin konsentrasi kita akan bagaimana melihat protokol ini diterapkan di lapangan atau tidak. Oke, itu akan dipantau juga ya protokol yang sudah dikeluarkan oleh KSP. Yang paling penting bukan protokolnya sebetulnya ya, bukan asesmennya, tapi bagaimana instrumen ini bisa dipergunakan untuk meningkatkan perbaikan supaya kita lebih waspada dan lebih siap lagi. Prof. Zubairi, dari semua yang disampaikan oleh Ibu Brian dari KSP, respons, tindakan, penanganan pemerintah sudah on the track dan sudah cukup optimalkah untuk corona ini? Iya, pertama untuk mampu tidak kita benar kompeten untuk tes penyakit ini. Jawabannya memang dibuktikan mampu. Kontak tracing juga dikerjakan. Masalahnya adalah saya amat khawatir bahwa sebetulnya kita hanya melihat permukaan dari sebuah gunung es yang luar biasa besar di Indonesia. Kenapa? Apa yang Anda khawatirkan? Iya, mungkin sebagai contoh Itali. Itali itu kenapa beda dari Jerman, beda dari Prancis, beda dari negara Eropa yang lain? Karena pada beberapa bulan terakhir sebelum wabah ini, Italia meningkatkan jumlah penerbangan Itali dan Cina itu 3 kali lipat lebih banyak untuk masalah ekonomi di Italia. Kemudian kita tahu bahwa ternyata perkembangannya dari beberapa minggu lalu nggak ada, terus tahu-tahu mendadak banyak, sekarang udah lebih dari 10.000 dan terpaksa lockdown. Tadinya hanya sebelah utara Italia saja, sekarang semua Italia menjadi tertutup. Iya, di lockdown. Anda juga ingin mengatakan bahwa kita itu sebetulnya kurang lebih sama dengan Italia longgarnya begitu ketimbang negara lain seperti Jerman, Singapura? Iya, begitu seperti tadi kata Pak Indrawan Nasul, sebetulnya kalau kita siap untuk sesuatu yang terburuk, kita lebih baik menyiapkan diri. Jadi bukannya kita panik karena kenapa tidak perlu panik, karena ternyata yang sembuh jauh lebih banyak. Yang ringan apalagi 83 sampai 90% ringan. Yang meninggal juga hanya 3,4%. Artinya tidak terlalu banyak. Karena itu tidak perlu panik. Tetapi kalau kita skenarionya mirip-mirip Italia, gawat banget untuk ekonomi untuk yang lainnya. Kalau skenarionya mirip-mirip di Singapura ataupun di Malaysia pun juga kita harus jauh lebih siap dari sekarang ini. Jadi intinya kita mampu, tapi sebetulnya masih bisa lebih baik lagi dan itu amat kita perlukan sekarang ini. Nah, ini soal payung kebijakan, payung besarnya bagaimana? Pak Hendrawan, ini kan tadi Pak Prof. Zubairi juga menyinggung soal ekonomi juga ya. Kita lihat ya liputan kami, liputan Indep itu menyebutkan bahwa bisnis ini juga sudah anjlok ya. Travel umroh, pariwisata begitu. Nah, salah satu misalnya pemerintah juga memberikan insentif diskon penerbangan begitu kan karena juga anjlok begitu. Menurut Anda ini cukup membantukah? Ya tentu memang yang pertama secara umum sikap kita adalah mencegah, menjaga, melindungi semua warga negara ini dengan tingkat kewaspadaan yang tertinggi. Karena apa? Tadi saya berbicara bahwa asumsi kita untuk menangani ini harus skenario yang terburuk. Agar apa? Kalau yang terjadi sesuatu yang manis itu mudah ditelan. Tetapi kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi di negara lain, ternyata memang dampaknya luar biasa. Itu sebabnya dalam kasus ekonomi misalnya, ketika kondisi perlambatan sedang terjadi, ada perang dagang, ada proteksionisme, ada Brexit, itu menambah variabel lagi. Macam-macam. Kemudian sekarang tiba-tiba ada wabah COVID-19, kemudian ditambah lagi ya harga minyak anjlok yang begitu drastis. Tentu ini memukul perekonomian kita. Nah, untuk bisa tetap bergerak dinamis tentu dibutuhkan banyak stimulus. Nah, salah satu stimulus itu atau rangsangan itu adalah pemberian diskon untuk maskapai penerbangan yang memiliki destinasi di tempat-tempat wisata utama. Tapi kan tidak cukup itu, karena dari aspek makro sampai mikro ini semua terdampak. Dari aspek makro misalnya penurunan nilai rupiah, penurunan ekspor, ya kemudian penurunan indeks harga saham, ya kemudian dari aspek mikronya sejumlah industri sangat terpukul, ya itu sebabnya ini sebenarnya juga bisa dijadikan kesempatan, tetapi memang untuk memanfaatkan peluang yang lahir dari dalam tanda petik krisis ini dibutuhkan masa transisi, tidak bisa langsung otomatis. Itu sebabnya
pemerintah memang harus konsisten, tegas ya. Nah, menurut Anda sekarang tadi kan Anda harus bilang ini tingkat Kewaspadaan siaganya itu tertinggi. kewaspadaannya tertinggi begitu. Ini kita sudah kelihatan, pemerintah sudah kelihatan tingkat kewaspadaannya tertinggi atau? Saya belum melihat itu ya, karena begini, karena kewaspadaan yang tertinggi itu harus ditunjukkan dengan kapasitas real, kompetensi real yang kita miliki, koordinasi lintas instansi yang solid ya. Karena dengan dua kondisi ini, kapasitas dan kompetensi yang real plus koordinasi yang prima baru melahirkan trust. Masyarakat percaya. Ini prakondisi agar apa? Agar penanganan ini menjadi efektif. Sebab kalau tidak, ini agak berat. Saya sedang pikirkan misalnya, banyak masyarakat yang bertanya, ini badan saya panas, sedikit batuk-batuk, saya harus kemana misalnya? Saya sedang berpikir, harusnya Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Utama ini membuat mobile, seperti kalau kita membuat STNK dan SIM di mall-mall, di tempat-tempat keramaian, sehingga orang dengan mudah kalau merasa tubuhnya tidak Tahu sehat, harus kemana. bisa dengan mudah katakanlah meluangkan waktu 5-10 menit untuk melakukan tes on the spot. Karena ini yang ditunjukkan oleh negara-negara yang maju. Jadi kita betul-betul menghadirkan kompetensi yang kasat mata, yang visible. Ya, cara-cara yang proaktif juga Ya. diperlukan dalam situasi yang bisa dikatakan darurat seperti ini ya. Jadi tapi juga kewaspadaan yang tertinggi Ya. tadi tidak boleh juga menimbulkan kepanikan. Kepanikan. Ini seninya, seni untuk ya tadi Ibu Brian mengatakan seninya memang bermain-main di antara dua kendala ini. Oke, ya kita lanjutkan dialog di segmen selanjutnya Bapak dan Ibu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Real Politics.